Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan ke-11, yang dimana hari ini saya akan menjelaskan tentang pasar uang, pasar valuta asing, dan lembaga keuangan internasional. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang 3 subbab langsung. Yaitu yang pertama dalam diskusi hari ini, yang pertama tuh ada pasar uang, terus pasar valuta asing, yang ketiga ada lembaga keuangan internasional. Nah, itu sendiri, pasar uang itu diartikan dalam definisi adalah pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak. Jadi pasarnya tuh nggak benar-benar ada, tapi mereka melakukan transaksi untuk memperoleh demand and supply dana dalam jangka waktu pendek. Nah, ciri-ciri dari pasar uang ini sendiri yaitu adalah menekan pada pemenuhan dana jangka pendek, lalu mekanisme pasar uang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang membutuhkan dana. Nah, yang ketiga itu ciri-cirinya tidak terikat pada tempat tertentu seperti pasar modal. Nah, peserta pasar uang itu sendiri siapa sih, Bu? Nah, peserta pasar uang itu adalah yang pertama ada Bank Indonesia atau Bank Sentral. Ini berfungsi sebagai pelaku utama dalam pasar uang untuk menjaga kestabilan moneter dan harga melalui instrumen keuangan yang dikeluarkan seperti sertifikat Bank Indonesia atau biasa disebut SBI. Nah, yang kedua ada lembaga-lembaga pemerintah, yaitu memainkan peran dalam pasar uang ini sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai proyek-proyek pemerintah dikarenakan adanya perbedaan waktu antara penerimaan pajak ataupun penerimaan lainnya dengan pengeluaran yang mesti dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada perusahaan-perusahaan swasta, yaitu mengambil peran sebagai pihak yang menghimpun dana dari pasar uang dengan menerbitkan surat berharga jangka pendek. Yang keempat ada bank-bank konvensional atau bank-bank umum. Nah, ini seperti bank komersial gitu ya, yaitu sebagai berperan sebagai dealer derivatif di luar bursa, lembaga perantara keuangannya, dan untuk memenuhi ketentuan kewajiban giro minimum yang harus mereka pelihara pada bank sentral serta pemberi jasa pendapatan atas dasar fee. Nah, yang terakhir itu ada dealers, yaitu berperan sebagai perantara antara pelaku dalam pasar repo atau repurchasing. Sedangkan broker sebagai pihak yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan peminjam dalam pasar uang. Lembaga keuangan lainnya seperti individu masyarakat dan lembaga dana pensiun yang mempunyai peranan masing-masing dalam pasar uang. Nah, fungsinya dalam pasar uang ini sendiri sebenarnya merupakan sarana alternatif khususnya bagi lembaga-lembaga keuangan atau perusahaan non keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka menempatkan dana atas kelebihan likuidasinya. Terus, tujuannya pasar uang itu sendiri dari pihak yang membutuhkan dana, otomatis mereka akan terpenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya, terus memenuhi kebutuhan likuiditasnya, terus memenuhi kebutuhan modal kerjanya mereka sendiri, atau sedang mengalami clearing kayak gitu kan. Jadi mereka itu membutuhkan uang dan mereka akhirnya masuk tuh kan ke pasar uang untuk, istilahnya meminjam atau menawarkan saham untuk diinvestasikan dari pihak investor. Nah, dari pihak yang menanamkan dana itu sendiri, mereka akan memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Misalnya mereka invest, terus keuntungannya akan, menghasilkan bunga yang akan mereka dapatkan seperti itu. Terus membantu pihak-pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Nah, yang terakhir ada spekulasi. Spekulasi ini dalam artian mereka itu kadang ya investor itu kan itu, bisa dihitung dan bisa juga gambling gitu ya kan. Dalam artian gambling itu seperti ini, kalau misalnya, ternyata kita udah invest gitu kan di salah satu, saham tertentu atau di salah satu, perusahaan tertentu gitu kayak yang misalnya track record-nya tuh bagus gitu kan. Oke, kita, secara perhitungan kita itu akan menghasilkan keuntungan yang bagus untuk investor, tapi kita tidak, memungkiri ada faktor X gitu ya. Misalnya tiba-tiba
ada bencana alam, terus perusahaan tersebut itu ibaratnya mungkin perusahaan yang memproduksi gitu ya, pabriknya itu hancur karena, adanya bencana alam. Itu kan, salah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri dan kadang itu tidak masuk dalam hitungan kita gitu. Hal-hal yang tidak diperhitungkan atau diprediksi seperti itu ya bisa saja gitu menjadi, apa ya, oh ternyata tuh pas kemarin investasi, dengan adanya bencana seperti ini akhirnya jadi menurun atau merosot gitu kan, otomatis di, nilai investasi kita gitu. Nah itu yang dinamakan spekulasi jadi, tidak apa ya, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita perhitungkan sebelumnya, sebelum kita investasi gitu. Nah, selain itu di sini juga dijelaskan tentang jenis-jenis resiko investasi. Nah, resiko yang pertama itu adalah resiko pasar atau market risk. Resiko ini berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Nah, yang kedua ada resiko reinvestment, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga ada resiko gagal bayar, yaitu resiko yang terjadi akibat tidak mampunya peminjam atau debitur memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, yang keempat ada resiko inflasi, yaitu pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterima. Yang kelima ada resiko valuta, yaitu resiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Nah, resiko yang terakhir ada resiko politik, yaitu resiko yang berkaitan dengan perubahan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya ada instrumen yang digunakan untuk pengukuran pasar uang, yaitu instrumen pasar uang. Yang pertama ada treasury bills, yaitu, instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah dan bank sentral dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua ada commercial paper. Nah, commercial paper ini sendiri adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Commercial paper ini adalah surat janji untuk membayar kembali jumlah hutang yang diterima pada satu tanggal tertentu. Bunga dari commercial paper ini juga didapatkan dengan menggunakan diskonto yang berbeda dengan bank acceptance atau sertifikat deposito. Pelunasan commercial paper ini tidak dijamin oleh bank maupun suatu hak kebendahan atau misalnya kayak, apa tuh, yang dijadikan, eee, apa ya, kayak gitu tuh, kayak benda-benda yang dijadikan kalau misalnya nanti kita nggak bisa bayar, otomatis benda tersebut tuh akan ambil oleh pihak tertentu. Nah, ini tuh tidak dijaminkan oleh suatu bank atau benda kayak gitu, gitu. Jadi nggak ada jaminan dalam commercial paper. Nah, yang ketiga ada sertifikat deposito. Sertifikat deposito adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank, sebagaimana bank acceptance. Bunga sekuritas didapatkan dengan menggunakan diskonto. Nah, sertifikat deposito ini biasanya diperdagangkan sebelum jatuh tempo untuk mendapatkan nilai tunainya. Yang keempat, ada bank acceptance atau wesel tagih biasanya, secara di bahasa Indonesia kan gitu ya. Bank acceptance ini adalah surat berharga yang timbul karena suatu pihak memiliki tagihan kepada pihak lainnya. Oleh karena pihak yang memiliki uang tersebut memerlukan dana dalam waktu singkat, maka tagihan tersebut dapat dijual dengan mendapatkan jaminan pembayaran dari bank. Biasanya terdapat pada transaksi ekspor impor yang dilakukan dengan sarana letter of credit. Nah, yang kelima ada bill of exchange ya atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditujukan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang tertentu pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau pembawanya. Nah, yang keenam atau yang terakhir itu ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, SBI sendiri adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. SBI diterbitkan oleh Bank Indonesia lebih ditujukan sebagai alat kebijakan moneter di mana tingkat suku bunganya ditentukan berdasarkan lelang yang dilakukan di Bank Indonesia. Jangka waktu SBI adalah, antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan juga 1 tahun. Nah,
Selanjutnya adalah pasar valuta asing atau yang biasa disingkat dengan falas. Nah, falas sendiri adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya atau ada yang negara itu berpasangan gitu. Jadi misalnya negara A dan negara B, nah mereka itu mata uangnya saling berpasangan yang melibatkan pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Nah sebelumnya saya akan terangkan tentang, yang menyebabkan pasar valuta asing itu bertumbuh dengan pesat. Yang pertama, itu ada pergerakan nilai valuta asing yang mengalami pergerakan cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di pasar valuta asing. Yang kedua, bisnis semakin mengglobal. Dengan semakin sengitnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari sumber daya baru yang lebih murah dan tersebar di seluruh dunia sehingga menimbulkan permintaan akan mata uang negara tertentu. Nah, yang ketiga ada perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat dengan adanya telepon, telex, fax, mail, internet, maka memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi lebih mudah dilakukan. Yang keempat, keuntungan yang diperoleh di pasar valuta asing yang cenderung besar meningkatkan keinginan berbagai pihak berusaha memperoleh gain dari pergerakan valuta asingnya itu sendiri. Nah, selanjutnya ada pelaku pasar valuta asing. Yang pertama adalah perusahaan. Perusahaan ini untuk meningkatkan daya saing dan menekan biaya produksi, perusahaan selalu melakukan eksplorasi terhadap berbagai sumber-sumber daya yang baru dan lebih murah, yaitu melalui ekspor impor. Terus yang kedua itu ada masyarakat atau perorangan. Nah, ini dapat melakukan transaksi valuta asing disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada kegiatan spekulasi yaitu memanfaatkan fluktuasi pergerakan valuta asing untuk memperoleh keuntungan. Misalnya kayak kita nyimpen dolar gitu kan, pas lagi naik-naiknya dolar kita jual. Nah, otomatis di situ kan kita, dapat gain-nya ya, dapat, margin-nya itu atau gap pas kita beli sama pas kita jual itu yang menjadi keuntungan kita. Nah, yang kedua adalah kebutuhan konsumsi pada saat di luar negeri. Jadi misalnya kayak kita tuh nyimpen dolar tuh ada 2 tujuan gitu, memang ditimbun untuk, nanti kalau dolar tinggi mau dijual atau memang kita butuh kita mau ke luar negeri dengan, mata uang tertentu, misalnya nggak hanya dolar aja kan yang di valuta asing itu, atau ada misalnya ada yen atau ada, Korean won kayak gitu kita lagi simpen emang kita butuh karena kita mau ke luar negeri seperti itu. Nah yang ketiga ada bank umum. Bank umum ini melakukan transaksi jual beli valuta asing untuk berbagai keperluan, biasanya untuk melayani nasabah yang menukarkan uangnya dalam bentuk mata uang lain. Nah untuk, yang selanjutnya untuk memenuhi kewajiban dalam bentuk valuta asing. Yang keempat ada broker. Broker adalah perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valuta asing. Mereka membantu kita untuk mencarikan pembeli ataupun penjual. Nah, yang kelima ada pemerintah. Pemerintah ini melakukan transaksi valuta asing untuk berbagai tujuan. Biasanya untuk membayar hutang luar negeri, menerima pendapatan dari luar negeri yang harus ditukarkan lagi ke dalam mata uang lokal. Misalnya kalau kita dapat pemasukan dari dolar terus sama pemerintah ditukarkan ke bank untuk menjadikan mata uang kita. Kan kalau mata uang asing otomatis nggak bisa kan digunakan di negara kita sendiri, jadi harus dikonversi ke mata uang lokal dulu. Terus yang keenam ada bank sentral. Nah, bank sentral ini di banyak negara, bank sentral adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan mata uang. Biasanya bank sentral melakukan jual beli valuta asing dalam rangka menstabilkan nilai tukar uangnya yang biasa disebut dengan kegiatan intervensi. Nah, ini adalah beberapa mata uang yang, seringnya dijual di pasar valuta asing. Jadi, kenapa beberapa mata uang ini ya kayak US dollar atau dolar Amerika, pound sterling Inggris, euro dolar, terus Swiss francs, Japanese yen, terus, Australian dollar, Canadian dollar itu tuh karena mereka itu lebih stabil. Dalam artian beberapa negara ini kan sudah negara maju ya, jadi mereka tuh jarang, apa, jarang
negaranya tuh mengalami seperti inflasi, seperti itu. Jadi mata uang mereka tuh cenderung stabil, makanya itu kenapa mereka tuh lebih dijadikan patokan dari, mata uang di seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya biar sama-sama nggak rugi gitu kan ibaratnya, misalnya orang Indonesia gitu sama, misalnya orang Korea gitu ya, oke kita mau ibaratnya, bertransaksi valuta asing gitu, pakainya ya udah, misalnya mereka memilih pakai dolar Amerika gitu. Jadi sama-sama, mereka nanti mata uang lokalnya kita masing-masing dikonversi ke dolar, nanti baru transaksinya itu berupa, dolar itu sendiri, nggak pakai yang, baik nggak pakai yang Korean won ataupun nggak pakai, rupiah yang ada di kita gitu. Jadi, memutuskan untuk melakukan berdasarkan mata uang dari valuta asing itu sendiri gitu. Jadi salah satu yang dipilih tuh, mau pakai yang mana ini supaya sama. Nah selanjutnya ada lembaga keuangan internasional. Nah lembaga keuangan internasional ini adalah sebenarnya mereka tuh bentukannya tuh seperti bank gitu loh, tapi banknya ini itu, mencakup, beberapa negara atau beberapa rumpun wilayah gitu ya. Rumpun wilayah, dalam urusan tertentu. Nah, misalnya kalau World Bank itu otomatis semuanya, kayak IMF, terus ini kan ada Asian Development Bank. Nah, ini biasanya yang anggotanya tuh otomatis kan hanya negara-negara yang ada di Asia, terus Europe Bank itu juga ada. Terus Islamic Development Bank ini biasanya anggotanya kan negara-negara penganut, Islam gitu loh. Jadi keuangan mereka itu lebih cenderung ke hukum-hukum Islam. Nah, seperti itu. Terus mereka tuh apa ya, mendirikan sebuah, development bank yang dinamai dengan Islamic Development Bank. Oke, nah kita masuk ke, World Bank. World Bank ini, didirikan sebagai lembaga keuangan internasional untuk memberikan dan menjamin kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek-proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Fungsi dari World Bank ini adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Fungsinya selanjutnya yaitu pinjamannya tuh lebih lunak, digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, terus ada kayak pembangunan jalan, rel kereta api, pelabuhan, bandara, terus migas, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan juga ekspor impor. Jadi World Bank ini lebih memfasilitasi misalnya sebuah negara itu pinjam duit gitu ya atau pinjam dana untuk mereka membangun infrastruktur di negara mereka. Jadi kalau misalnya, apa ya, biasanya kan otomatis yang melakukan itu adalah atas nama pemerintah negara, A gitu atau pemerintah negara B gitu ya untuk membangun infrastrukturnya mereka. Itu World Bank itu bisa meminjami, pemerintah sebuah negara itu untuk membangun infrastrukturnya. Nah, keanggotaan World Bank ini ada 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah International Finance Corporation, yaitu kegiatan lembaga ini dalam rangka memberikan bantuan kepada sektor-sektor swasta di negara-negara berkembang. Terus yang kedua ada International Development Association, yaitu lebih ditujukan kepada negara-negara miskin dengan persyaratan pinjaman yang lebih mudah lagi. Jadi itu, mereka tuh memfasilitasi negara-negara yang mungkin ya lebih ditujukan ke negara yang berkembang dan, negara miskin supaya perekonomian mereka tuh juga bangkit gitu loh, juga tumbuh biar bisa sama seperti, negara-negara maju gitu ibaratnya. Jadi kesejahteraan masyarakatnya tuh akan lebih, meningkat. Nah yang kedua, bentuk dari sebuah lembaga keuangan internasional itu adalah International Monetary Fund, yaitu biasanya disingkat, IMF gitu ya. IMF ini merupakan sister agency-nya juga dari World Bank. Nah, didirikan bersama dengan World Bank, IMF ini memfokuskan kepada masalah moneternya, sedangkan World Bank tadi kan memfokuskan, pada pembangunan ekonominya kan, untuk membangun, infrastruktur yang ada pada sebuah negara. Nah, tujuan, dari IMF itu adalah meningkatkan kerjasama moneter internasional. Terus yang kedua mengembangkan ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional sendiri. Yang ketiga meningkatkan stabilitas kurs. Jadi biar, apa namanya, kursnya yang tadi di valuta asing itu lebih stabil gitu ya. Jadi negara-negara yang
mungkin keseringan terjadi inflasi itu, mereka akan mengupayakan untuk bagaimana sih menekan atau membuat stabil kurs-kurs tersebut. Lalu menurunkan restriksi kurs, memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran, dan membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota melalui pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan yang produktif. Jadi kalau IMF mungkin lebih ke bagaimana, pihak-pihak swasta atau perusahaan yang ada di sebuah negara itu misalnya mau membangun perekonomian tuh, mereka tuh juga kan sebenarnya ya, membantu perekonomian negara gitu. Nah, IMF ini lebih terjun ke sana gitu, tapi tadi perbedaannya kalau ke World Bank itu lebih ke pemerintah di negara tersebut, misalnya mau membangun infrastruktur. Nah, kalau IMF ini lebih membangun ke pembangunan yang dari pihak-pihak swasta seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada Asian Development Bank. Nah, atau biasa disingkat ADB, bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerja sama dengan semua pihak yang berkepentingan di wilayah Asia. Fungsi ADB itu adalah menyokong investasi modal pemerintah maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dengan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia. Sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit berkembang di wilayahnya Asia. Lalu yang ketiga, menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri terutama di negara-negara Asia sendiri. Yang keempat, memberikan technical assistance untuk menyiapkan, membiayai dan melaksanakan berbagai program dan proyek-proyek pembangunan termasuk memformulasikan usulan bagi proyek-proyek tertentu. Yang kelima, kerjasama dengan organisasi di bawahnya untuk kepentingan investasi dan pengembangan dana di suatu wilayah negara. Yang terakhir, kegiatan dan jasa lainnya sesuai dengan tujuan IDB itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada Islamic Development Bank atau, yang disingkat dengan IDB, dimulai dari, Islamic Development Bank ini dimulai dari proposal yang diajukan oleh Mesir pada sidang Menteri Luar Negeri negara-negara Islam di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970 yang usulannya itu, berisi mengatur transaksi komersial di negara-negara Islam, mengatur institusi pembangunan dan investasi, merumuskan masalah transfer clearing serta settlement antar bank Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu, membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara-negara Islam, mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam, mengatur administrasi dan mendayagunakan zakat, mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral di negara Islam. Nah, biasanya otomatis dong ini, anggotanya sudah tahu sendiri pasti negara-negara yang, eee, menggunakan, apa ya, pengolahan untuk keuangannya itu berdasarkan dengan syariat Islam seperti maksudnya kayak contoh kecilnya itu seperti bank syariah di Indonesia seperti itu ya. Kan banyak ya kalau misalnya negara-negara Islam itu mungkin mereka akan, menggunakan seluruhnya di seluruh negara itu, banknya tuh bank syariah semua gitu ya. Kalau untuk beberapa negara yang memang, akan menggunakan asas, pengolahan keuangan itu berdasarkan, hukum Islam seperti itu. Nah, fungsinya IDB itu mengatur investasi modal dalam perspektif Islam, lalu menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan di negara-negara Islam, lalu memilih lahan atau sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya, lalu yang terakhir memberikan saran dan bantuan teknis pada proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regional di negara-negara Islam. Oke, karena materinya sudah habis, terima kasih teman-teman sudah mengakses video pembelajarannya. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan teman-teman, kita diskusi di grup WhatsApp dan, untuk pertemuan kali ini saya
ada, tugas yang harus dikumpulkan di pertemuan ke-13, lalu di pertemuan ke-14 dan 15 nantinya akan ada presentasi dari tugas teman-teman tersebut. Terima kasih atas waktunya, semoga sharing-nya, bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita. Semoga semuanya sehat selalu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.